Auto Factory Realize, sebuah tim drifting yang membawa skena drift grassroots di Amerika Serikat untuk naik level lagi. Alasannya akan kami bahas di video ini. Untuk bisa mengenal lebih jauh tentang Auto Factory Realize ini, kami akan singgung sebentar tentang awal-awal drifting populer di Amerika Serikat, karena nanti juga ada hubungannya dengan tim ini. Pada tanggal 27 dan 28 Februari tahun 2004, jadi momen bersejarah bagi D1GP, di mana mereka menginvasi Amerika Serikat untuk mempopulerkan drifting. Effort mereka nggak main-main. Mereka menggelar seri pertama D1GP untuk musim 2004 di sirkuit Irwindale, California, Amerika Serikat. Waktu itu, drifting jadi tontonan baru untuk warga Amerika Serikat, di mana dulunya mereka cuma bisa lihat aksi ngepot di DVD maupun VHS. Dan sekarang mereka bisa melihatnya secara langsung. Mulainya D1GP di Amerika Serikat itu nantinya akan membawa banyak perubahan terhadap skena drifting di Amerika. Dengan menjamurnya skena drifting di Amerika Serikat itu, turut membuka banyak mata car entusias di sana untuk turun juga sebagai drifter. Sehingga muncul banyak pembalap dan tim yang populer di levelnya masing-masing. Salah satunya adalah Auto Factory Realize. Kita kupas satu-satu soal tim ini. Di awal-awal Auto Factory Realize berdiri, mereka punya 4 member, yaitu Teddy Putandan, Chuck Musashi Uemura, John Ruiz, dan Gary Sukratanawong. Dan kemudian, pada tahun 2019, John Ruiz pindah ke tim Hanson Boys dan posisinya digantikan drifter lain, yaitu Jay Kubota. Dan nama Auto Factory Realize sendiri diambil dari nama bengkel kecil milik Teddy. Kita mulai dari Teddy Putandan. Background dari Teddy sendiri sebenarnya adalah fotografer dan videografer. Dan bahkan, dia diketahui juga terlibat di proses produksi beberapa film blockbuster seperti Real Steel, The Avengers, Ant-Man, dan Ant-Man and the Wasp sebagai tim visual effect. Di luar masalah perfilman, dia juga punya ketertarikan ke drifting. Dan bahkan, hal itu dimulai sejak awal-awal drifting populer di Amerika Serikat pada periode 2004 sampai 2006. Dia suka nontonin D1 dan Formula Drift. Dan kemudian iseng-iseng dia bikin video kompilasi drifting yang source-nya dia ambil dari DVD option dan diupload di akun YouTube S13 Teddy. Setelah ia berusia 18 tahun dan udah dapet SIM A, dia beli sebuah Nissan S13 yang diripen warna merah dan dimodif dikit-dikit. Mobil itu juga yang ia pakai buat belajar drifting. Kemudian Chuck Musashi Uemura, dia juga seorang penggemar drifting dan mulai tertarik dengan drifting dari hasil nontonin DVD option. Dia juga udah kenal lama sama Teddy. Selanjutnya adalah John Ruiz. Dia juga suka drifting dari hasil nontonin DVD option yang waktu itu ditunjukin sama temennya. Kemudian rasa suka itu ngebuat dia berangkat untuk nonton event D1 di Irwindale. Setelah event D1 itu, dia bener-bener ngebet pengen ikut drifting. Sampai-sampai ngejual mobil lamanya, yaitu sedan Civic EM1 atau Vario Coupe 2 pintu, dan kemudian beli Nissan Silvia S13. Lanjut, keempat adalah Gary Sukratanawong. Lagi-lagi, dia suka drifting gara-gara nontonin video option. Kemudian pada tahun 2004, dia mutusin buat jual mobil Honda lamanya buat ditukar jadi Nissan Silvia S13 juga. Selama periode 2004 sampai 2006, dia latihan drifting dengan keras, hingga ia memulai karir drifting amatirnya pada tahun 2006. Dan yang terakhir adalah Jay Kubota. Dia lebih dekat dengan balapan karena sejak usia 12 tahun, dia biasa ikut event karting junior di US. Dia kenal drifting dari nontonin video option juga, dan benar-benar tertarik pada drifting ketika ia nonton event Spirit of Japan Drift Event pada tahun 2014 yang dia anggap merupakan event yang menampilkan the real drift cars. Dan setahun setelahnya ketika ia dapat SIM A, dia mutusin buat beli Nissan S13 juga. By the way, Jay Kubota ini adalah anggota tambahan untuk menggantikan John Ruiz. Kelar masalah member, kita bahas sejarah dari Auto Factory Realize. Sebenarnya sebelum Auto Factory Realize hadir pada kisaran tahun 2013,
Jauh sebelumnya, Teddy, Chuck, dan dua drifter lain bernama Cody Sarem dan Carl Osaki atau biasa dikenal dengan nama Carl Wasabi udah bikin tim drifting bernama Mulsanne. Tim itu muncul pada periode antara 2006 sampai 2007 dan udah aktif ikut event drifting amatir di sana. Pada awalnya mobil milik anggota tim Mulsanne yang semuanya adalah mobil Silvia Family warnanya masih belum seragam. Tapi mulai tahun 2008 warna mobilnya udah diseragamin jadi warna teal. Tapi masih polos, belum ada sponsor apapun. Mereka menyeragamkan warna mobil karena terinspirasi dengan mobil-mobil yang berlaga di ikaten. Kiblat style mobil mereka adalah style yang digunain drifter grassroots di Jepang macam Abomun. Kemudian pada tahun 2013, tim Mulsanne berevolusi jadi Auto Factory Realize. Formasinya masih sama, Teddy, Chuck, Cody, dan Carl. Tapi pada tahun 2014 ada perubahan formasi, di mana Carl keluar karena dikontrak tim DNA Motoring untuk berlaga di Formula Drift pakai mobil Silvia S14. Sementara untuk Cody Sarem, kami belum nemu alasan dia keluar dari tim ini. Kemudian untuk menggantikan Cody dan Carl, Auto Factory Realize menggandeng dua nama baru, yaitu John Ruiz dan Gary Sukratanawong yang mereka kenal dari bengkel Rival Auto Works yang dimiliki oleh teman mereka berempat yang bernama Jason Kim. Kemudian disusul dengan dibuatnya livery ikonik dari Auto Factory Realize dengan stiker bertuliskan Realize di bagian samping mobil. Livery itu pertama kali ditempelin di mobilnya Chuck dan John. Tampilan mobil mereka sendiri benar-benar berkiblat ke scene drifting grassroots di Jepang pada era 90-an. Untuk masalah mobil juga berubah. Teddy ngejual S13-nya dan diganti dengan mobil bongsor Nissan Skyline R32 sedan dengan kode bodi HCR32 atau varian dengan basis mesin RB20. Tapi mesinnya sendiri diswap pakai mesin RB25 DET. Untuk eksteriornya pakai body kit BN Sport. Kemudian John Ruiz. Saat itu John Ruiz ngejual S13-nya dan diganti jadi mobil Lexus IS 300. Mobil itu dipakai mesin 1JZ dan kemudian untuk eksterior dipakai body kit BN Sport juga. Kemudian Chuck dan Gary sama-sama pakai mobil Nissan Silvia S13. Tapi untuk Chuck rada unik nih. Face mobilnya diganti pakai face mobil Nissan Silvia S14. Karena waktu zaman pakai nama Mulsanne dulu, mobilnya sempat crash waktu lagi drift tandem sama Teddy dan Carl Wasabi dan bodi depan mobilnya hancur. Lebih spesifik lagi untuk mobilnya Chuck, awalnya pakai mesin SR20 dengan tenaga 290 horsepower. Tapi tahun 2018 mesin mobil itu jebol dan diganti pakai mesin 1JZ dengan turbo gede yang bisa ngeluarin tenaga sampai 400-an horsepower. Dan untuk body kit pakai bikinan BN Sport. Kemudian pada tahun 2018-an juga face mobilnya diganti pakai face dari mobil 180 SX lengkap dengan lampu pop-up-nya. Kemudian untuk S13-nya Gary, mesinnya diswap pakai mesin 2JZ dengan turbo gede juga dari Garrett yang totalnya bisa ngeluarin tenaga sekitar 310 horsepower. Kemudian untuk body kit pakai body kit D-Max Type 3. Terakhir kita lanjut bahas mobilnya Jay Kubota. Dia pakai Nissan 240 SX yang diswap pakai mesin SR20 DET. Mesin itu digarap sampai bisa ngeluarin tenaga sekitar 450 horsepower. Untuk eksteriornya pakai body kit BN Sport. Kelar masalah mobil, kita balik lagi bahas timnya. Auto Factory Realize sendiri digarap lebih serius. Tahun 2013, mereka bikin website yang proper dengan domain realize-jp.net dan mulai ngejual merchandise meliputi kaos, stiker, dan decal secara online. Cara ini cukup manjur untuk bikin mereka lebih dikenal. Selain itu, mereka juga bikin fanpage di Facebook dan Instagram. Nggak puas dengan cara itu, di tahun 2014, mereka juga bikin channel YouTube dengan nama Auto Factory Realize. Mereka cukup rutin upload video di sana. Cara promosi via internet yang mereka lakukan sendiri sangat efektif. Wajar, mengingat beberapa member juga berkecimpung di dunia perfilman dan tahu cara mengemas video dengan sangat menarik. Dan hal ini yang menurut kami juga membawa scene drift grassroots di Amerika sendiri untuk naik level. Kalau dulu buat terkenal harus nunggu liputan dari majalah otomotif. Sekarang tim-tim itu bisa promosi dan bikin dokumentasi secara mandiri lewat media online. Dan dalam hal ini, Auto Factory Realize bisa dibilang revolusioner di masanya. Karena promosi di internet yang masif dan efektif itu,
Lagi-lagi mereka makin terkenal, dan akhirnya dapat kontrak sponsorship dari perusahaan part aftermarket Koyorat dan perusahaan ban asal Taiwan, yaitu Federal Tires. Bicara soal masalah aksi di event drifting, mereka debut di sebuah acara Karmit User 240 SX yang dikenal dengan nama 626 Drift, yang diselenggarakan pada bulan Juli tahun 2014 pakai mobil Nissan Silvia S13 milik Gary dan Chuck. Mereka turun di situ bukan untuk berkompetisi, tapi cuma buat demoran aja untuk memeriahkan acara itu. Kemudian mereka berambisi untuk bisa tampil di sebuah event drift grassroots di US yang bernama Final Bout. Jadi Final Bout itu formatnya mirip dengan IK10. Mereka gelar event di berbagai penjuru Amerika Serikat, dan di satu event tersebut dinamakan Special Stage. Jadi ada Special Stage South yang eventnya diselenggarakan di Texas, kemudian Special Stage Northwest yang diselenggarain di Oregon, dan di daerah lain juga ada. Kemudian diikuti banyak tim yang masing-masing tim beranggotakan 3-5 drifter. Di situ mereka semua ngedrift tandem. Tim yang turun di situ nggak harus turun di semua Special Stage atau SS, tapi boleh cuma turun di satu SS aja. Tujuannya memang buat having fun aja sih. Nah, Auto Factory Realize sendiri bener-bener ngebet ikut Final Bout. Lebih tepatnya, mereka ngincer event Final Bout Special Stage West atau SSW. Mereka berencana ikut Final Bout SSW itu di tahun 2014. Tapi nggak jadi karena mobilnya Gary jebol, dan mobilnya Teddy belum siap. Walaupun nggak jadi turun, di tahun 2014 itu mereka tetap hadir di Final Bout SSW sebagai media, bukan sebagai peserta. Gagal turun di 2014, mereka ngincer buat turun di tahun 2015. Di situ, Teddy, Chuck, John, dan Gary mempersiapkan mobilnya masing-masing. Gary matengin mesin baru yang kepasang di mobilnya, dan John memperbaiki settingan suspensi IS 300-nya. Sempat ada drama di mana pada bulan Juni tahun 2015, IS 300 milik John Ruiz crash dan bodi bagian depan mobilnya rusak. Tapi insiden itu nggak bikin mereka mundur satu langkah pun untuk ikut Final Bout. Mereka ngetes bener-bener mobil mereka di sirkuit Willow Spring dan Grange Motor Circuit. Auto Factory Realize akhirnya bisa ikut Final Bout Midwest Central Stage yang diselenggarakan di negara bagian Wisconsin. Mereka ngirim 3 mobil, yaitu S13 milik Chuck dan Gary, dan yang terakhir adalah IS 300 milik John. R32 milik Teddy belum bisa ikut karena PR-nya masih banyak. Pada event itu, IS 300 milik John sempat bonyok. Bumper depannya lepas, tapi masih bisa lanjut. Mereka bener-bener jadi bintang waktu itu. Karena style mobilnya yang pole, aksi ngepot yang bener-bener menghibur, ditambah dengan kekompakan mereka di luar lintasan yang banyak orang yang suka ngelihatnya. Setelah event itu, semua orang nggak sabar lihat Auto Factory Realize ngepot lagi di tahun 2016. Di tahun 2016 itu, mereka lanjut dengan ikut Final Bout Special Stage West pada bulan Juni tahun 2016. Ikutnya mereka di Final Bout kali ini sangat spesial, karena mereka turun full tim. Mobilnya Teddy udah selesai dan bisa nemenin Chuck, Gary, dan John beraksi. Lagi-lagi, mereka jadi pusat perhatian di situ. Kemudian lanjut bulan November tahun 2016, Gary dan S113-nya ikut event Vertex Drift Festival. Pindah ke tahun 2017, Auto Factory Realize ikut kejuaraan Super D-Cup yang diselenggarakan di sirkuit Thunderhill Raceway Park. Kejuaraan itu berlangsung selama 3 round, dan Auto Factory Realize turun di round kedua dan ketiga. Yang ikut ada 3 member, yaitu John, Gary, dan Teddy. Event itu udah masuk kategori semi-profesional, jadi ada sesi praktis, kualifikasi, dan tandem run. Tapi baik itu di round kedua dan ketiga, yang lolos ke sesi tandem run cuma Gary aja. Itu pun dia mentok cuma sampai 16 besar. Di round kedua, dia kalah karena mobil S13-nya melintir. Dan di round ketiga, dia kalah poin dari lawannya. Di tahun 2017 merupakan tahun yang besar untuk Auto Factory Realize. Pada bulan November tahun 2017, di ikut Vertex Drift Festival, mereka dapat kesempatan emas buat tandem bareng idola mereka, yaitu Abo Moon yang lagi tur ke Amerika Serikat. Sempat ada insiden S113-nya Gary nyundul mobilnya Akinobu Satsukawa. Tapi ya biasa aja, nggak ada masalah. Lanjut di tahun 2018, mereka ikut event Super D Matsuri, sebuah event seneng-seneng sama seperti Final Bout yang juga masih diikuti oleh Auto Factory Realize. Kemudian mereka juga sempat ikut event Rival Drift Series.
Di tahun 2019 sampai 2021, mereka juga masih produktif ikut event Super D Matsuri dan Final Bout, sebelum mereka perlahan menghilang dari scene drifting grassroots di US. Sebenarnya selama ini mereka bikin tim drifting hanya sebatas hobi saja, dan di luar drifting mereka juga masih kerja full time. Setelah Auto Factory Relays mulai menghilang, Teddy kembali fokus ke pekerjaan utamanya sebagai visual effect team di Hollywood, dan nyambi jadi videographer freelance. Terakhir, diketahui dia juga fokus dengan hobi barunya, yaitu terbang. Sementara Chuck dan Gary masih menekuni drifting, di mana pada bulan September tahun 2023, mereka berdua merepaint mobilnya jadi warna kuning, yang menandakan kalau mereka udah keluar dari Auto Factory Relays. John Ruiz yang di tahun 2019 udah keluar duluan, pindah ke tim drifting Handsome Boys, dan mobilnya direpaint jadi warna ungu. Dia nggak lama di tim barunya itu. Pada tahun 2021, mobil itu distandarin dan dijual. Kemudian dia fokus ke pekerjaan utamanya sebagai videographer. Sedangkan Jay Kubota diketahui kerja di Evasive Motorsports, sebuah toko spare part mobil di California, dan menempati posisi sebagai sales spesialis. Walaupun sekarang Auto Factory Relays sudah nggak aktif lagi, beruntungnya pada bulan November tahun 2020, salah satu mobil milik anggota mereka, yaitu mobil R32 milik Teddy, diabadikan dalam game FR Legends. Kami rasa sudah sepantasnya seperti itu, mengingat tema game FR Legends sendiri yang merupakan game bergenre racing yang mengangkat skena drift grassroots. Dan mengingat Auto Factory Relays juga yang merupakan salah satu tim yang banyak disukai oleh para pecinta drifting. Mereka memang bukan yang terbaik jika dibandingkan dengan tim lain, tapi harus diakui kalau mereka revolusioner.